Give it to me like. Teman-teman, di sini saya sudah mempunyai kode program HTML dan ini adalah contoh dari kode program untuk penggunaan internal CSS. Nah, di sini saya menggunakan kode program HTML seperti biasa. Struktur HTML itu terdiri dari tag HTML, tag head, dan tag body. Nah, pada tag seperti yang tadi, internal CSS itu diletakkan di dalam tag style pada elemen tag HTML yang ingin kita buat CSS-nya. Nah, di sini saya buat di tag head itu stylenya itu internal CSS-nya itu berada di tag head, di mana pada tag P itu yang akan kita buat internal CSS-nya. Di sana di sini saya mengubah tag P yang tag P-nya nanti ini, paragrafnya nanti ini hurufnya berwarna coklat dengan ukuran 100 pixel dan berada di tengah, lalu displaynya di blok dan marginnya 0 atau auto. Margin itu adalah untuk mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya pada HTML. Lalu border, solid, 1px, black, text, tutup style. Lalu di tag body-nya kita buatlah paragraf isi dari tag P ini atau isi paragraf yang akan kita buat, yaitu internal CSS adalah kode CSS yang biasanya diletakkan di tag head, lalu ditutup dengan tag tutup P, tag tutup body, dan tag tutup HTML. Adalah hasil dari kode internal CSS yang telah kita buat atau kode HTML yang telah kita tambahkan dengan internal CSS-nya. Nah, ini ya, internal CSS adalah kode CSS yang biasanya diletakkan di tag head. Ini adalah hasil dari penggunaan internal CSS pada kode HTML. Kelas selanjutnya itu adalah penggunaan inline CSS. Nah, di sini saya sudah juga membuat kode HTML untuk penggunaan inline CSS. Seperti yang kita ketahui bahwa inline CSS itu adalah kode CSS untuk tag HTML tertentu, di mana tag HTML, tag body, yaitu style sama dengan background color dari untuk ini warna hitam, lalu tag H1 dengan style color dengan warnanya berwarna pink, dan padding. Nah, padding ini adalah spasi atau ruang di dalam tag HTML. Lalu di sininya kita buat inline CSS untuk tag H1-nya. Lalu untuk tag P-nya stylenya berwarna biru dengan tulisannya adalah dengan bertuliskan kode CSS yang diletakkan di dalam tag style, lalu ditutup dengan tag tutup P, lalu ditutup dengan tag tutup body, dan tag tutup HTML. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan inline CSS pada kode HTML yang telah kita buat. Nah, ini judulnya tadi inline CSS. Ini tadi adalah penggunaan inline CSS pada H1. Dan ini inline CSS pada tag P. Oke. Terakhir adalah penggunaan external CSS pada kode HTML. Nah, di sini saya juga sudah membuat kode program HTML khusus penggunaan external CSS. Nah, di sini seperti biasa tipe dokumennya HTML, tag HTML, tag head, dan tag body. Di mana pada teks eksternal pada penggunaan external CSS ini biasanya diletakkan setelah bagian tag head pada halaman. Nah, di sini di mana saya buat tag head-nya berjudulkan belajar external CSS. Lalu tutup dengan tag tutup title. Lalu, tag link ini berfungsi untuk memanggil style yang telah kita buat untuk eksternalnya. Nah, inilah untuk memanggil external CSS-nya. Nah, lalu ditutup dengan tag tutup head, lalu tag body, di mana H1 yaitu external CSS, ditutup dengan tag tutup H1, lalu nanti di tag P-nya yaitu kode CSS yang lalu di tag P-nya
Kode CSS yang biasanya diletakkan setelah bagian tag head pada halaman, dan ditutup dengan tag tutup P, ditutup dengan tag tutup body, dan tag tutup HTML. Kode dari eksternal CSS-nya. Nah, ini ada H1, ya. Kita buat, float. Float ini adalah berfungsi untuk mengatur. Ya, float ini berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Nah, float ini juga ada 4 value yang biasanya digunakan untuk properti float, yaitu left, right, inherit, and none. Atau tidak sama sekali. Di mana inherit ini, inherit value yaitu mengikuti induk elemen sebelumnya. Jadi misalnya induk sebelumnya itu berada di kiri, maka dia akan mengikuti sebelah kiri. Jika induk sebelumnya berada di kanan, maka dia akan mengikuti sebelah kanan. Seperti itulah dia untuk float inherit. Nah, width ini adalah panjang. Ya, panjang pada H1 33%. Lalu dengan warna dari tag H1 itu berwarna hijau. Lalu tag P, di sini saya menggunakan float, yaitu berada di kanan. Ya, untuk letak elemennya berada di kanan, dengan panjangnya itu 34%, dengan warnanya berwarna ungu. Ini adalah hasil dari penggunaan eksternal CSS pada kode HTML yang telah kita buat. Nah, di sini ini kenapa dia bisa eksternal CSS ini berada di sini? Karena karena tadi kita menggunakan float inherit untuk pada hashtag H1 untuk stylenya. Di mana inherit value itu dia mengikuti induk elemennya sebelumnya. Jadi induk sebelumnya itu berada di kiri. Jadi dia akan berada di kiri. Gitu. Lalu untuk yang ini, untuk tag P, yaitu kode CSS yang biasanya diletakkan sebagian tag head pada halaman. Dan ini adalah tag P yang telah kita, dan ini adalah tag P yang kita buat untuk elemennya itu berada di kanan. Karena kita tadi menggunakan float right. Oke. Kesimpulannya, manfaat dari inline CSS yaitu pertama, berguna jika Anda ingin menguji dan melihat perubahan. Dua, berguna untuk perbaikan cepat. Ketiga, permintaan HTTP yang lebih kecil. Kekurangan inline CSS ini dia harus diterapkan pada setiap elemen. Sedangkan pada internal CSS, yaitu perubahan hanya terjadi pada satu halaman. Itu manfaatnya yang pertama. Manfaat yang kedua adalah kelas dan ID bisa digunakan oleh internal style sheet. Ketiga, tidak perlu upload beberapa file karena HTML dan CSS bisa digunakan di file yang sama. Kekurangan menggunakan internal CSS, yaitu meningkatkan waktu akses website. Kedua, perubahan hanya terjadi pada satu halaman. Tidak efisien bila Anda ingin menggunakan CSS yang sama pada beberapa hal. Jadi saya ingin menyarankan jika kalian ingin menggunakan CSS pada kode HTML yang ingin kalian buat, kalian harus menggunakan external CSS. Karena manfaat CSS eksternal yaitu yang pertama, ukuran file HTML-nya menjadi lebih kecil dan strukturnya lebih rapi. Kedua, kecepatan loading menjadi lebih cepat. Ketiga, file CSS yang sama bisa digunakan di banyak halaman. Jadi kita bisa memungkinkan untuk men-style atau mengubah atau membuat style lebih banyak lagi kode-kode program untuk CSS pada khusus satu file dia. Jadi dia tidak berserak-serak. Lalu kekurangannya pada CSS eksternal ini, halamannya belum tampil secara sempurna hingga file CSS selesai dipanggil. Jadi kita harus sempurnakan dulu file CSS-nya itu, baru dia akan menghasilkan sempurna tampilannya. Begitulah dia. Baiklah, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat
Dan akhir kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya dalam berucap atau berkata-kata. Dan terima kasih. Give it to me like